Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Safia dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Al-Hadis dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pertama-tama, pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah, akan tetapi ulama hadis membedakan antara hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Kemudian ada macam-macam hadis. Di sini yang pertama adalah hadis qauliyah. Hadis qauliyah yaitu hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman, dasar, dan hujah. Contohnya, dari Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid dimasuki dan berdiam diri bagi wanita haid dan orang yang junub. Kemudian ada hadis fi'liyah, yaitu hadis yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman, dasar, dan hujah. Contohnya, dari Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW membuat heran, selalu melakukan dengan mendahulukan sisi kanan di dalam memakai sandalnya, menyisir rambutnya, cara bersucinya, dan di dalam setiap keadaannya. Kemudian ada hadis takririyah atau ketetapan, yaitu hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maksud ketetapan Nabi Muhammad SAW di sini adalah ketika beliau melihat perbuatan sahabat, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang. Ketetapan Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Contohnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, pernah ada 2 orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh, dan waktu sholat telah tiba. Sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian terdapat bagian-bagian hadis. Yang pertama yaitu hadis mutawir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Kemudian ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Kemudian ada hadis ahad, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawir. Tetapi
Hadis ahad bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. Kemudian ada hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Kemudian ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Kemudian ada hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Kemudian ada kedudukan hadis, yaitu yang pertama adalah sama seperti Al-Quran, yaitu sebagai sumber hukum Islam, tetapi kedudukannya satu tingkat di bawah Al-Quran. Contohnya seperti perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat dan puasa, serta menyempurnakan ibadah haji dan lainnya. Semua itu sama seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada sebagai muakkid, yaitu memperkuat atau memperjelas atau mempertegas hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran. Contohnya seperti perintah sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan saksi berbohong, larangan menyakiti orang tua, larangan membunuh sesama, dan sebagainya. Kemudian ada sebagai bayan, yaitu hadis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas, seperti memberikan perincian terhadap Al-Quran yang masih mujmal, atau tata cara sholat dan rokaatnya, bacaannya, tata cara zakat, dan sebagainya. Kemudian membatasi kemutlakan, misalnya di dalam Al-Quran memerintahkan berwasiat dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian terdapat hadis yang membatasi. Kemudian mentaksiskan atau mengkhususkan keumuman Al-Quran, misalnya di dalam Al-Quran mengharamkan tentang bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian hadis mengkhususkan dengan memberikan pengecualian bagi bangkai ikan laut dan belalang. Kemudian menciptakan hukum baru, seperti Rasulullah melarang untuk memakan binatang buas, bertaring kuat, berkuku tajam, dan berkuku kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.